Halo, apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan di setiap harinya. Kali ini Movie Plot akan menceritakan alur film tentang seorang pensiunan agen CIA yang terpaksa kembali karena menyelamatkan anaknya yang telah diculik. Tanpa basa-basi langsung saja ke ceritanya. Scene berawal dari seorang agen CIA yang sangat terampil, Brian Mills Liam Neeson, memutuskan pensiun dari tugasnya demi untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan putri semata wayangnya, Kimi, Maggie Grace. Dia sering tidak ada di rumah karena bepergian, yang membuatnya menjadi ayah yang jauh dan juga menyebabkan perceraiannya dengan Lenore Famke Janssen, yang sekarang menjadi mantan istrinya. Mengetahui Kim ingin menjadi penyanyi, Brian membelikannya sebuah alat karaoke yang mahal untuk ulang tahunnya yang ke-17, hanya untuk dikalahkan dengan hadiah seekor kuda yang diberikan oleh ayah tirinya yang kaya, Stuart Sander Berkeley. Mantan rekan Brian, Sam Lilen Orser, kemudian mempekerjakannya untuk membantu menjaga keamanan konser dari diva pop favorit Kim bernama Syrah Holly Valance. Dan ketika di backstage, Brian menceritakan kepada Syrah tentang ambisi putrinya, namun sang diva hanya menepisnya dengan mengatakan, bilang pada putrimu untuk memilih karir lain. Setelah konser selesai, segerombolan penggemar meledak melalui gerbang yang terbuka. Brian menyelamatkan Syrah dari salah seorang yang mencoba menyerangnya dengan pisau dan segera membawanya pergi ke rumahnya. Dia kemudian menawarkan untuk membantu Kim sebagai ucapan terima kasih kepada Brian karena telah menyelamatkan hidupnya. Di hari berikutnya ketika makan malam, Lenore meyakinkan Brian untuk mengizinkan Kim melakukan liburan ke Paris bersama temannya, Amanda Cathy Cassidy. Brian enggan menyetujuinya, karena dia tahu bagaimana berbahayanya berada di negara asing ketika sendirian. Namun akhirnya Lenore dapat membujuknya, di mana Brian memberikan persyaratan kepada putrinya untuk memberinya alamat dan telepon tempat tinggalnya di Paris. Di bandara, Brian menemukan bahwa Kim tak hanya berniat pergi ke Paris, tapi juga untuk mengikuti tur U2 di Eropa. Lenore segera mengatakan kepada Brian bahwa dia sudah mengetahui hal itu, dan dia harus membiarkan anaknya pergi. Setelah tiba di Paris, Kim dan Amanda bertemu dengan seorang pria muda tampan bernama Peter, Nicholas Giraud, yang menawarkan untuk mengambil gambar mereka dan berbagi taksi dengannya. Peter kemudian berhasil membujuk mereka untuk mengajaknya pergi ke pesta dan belajar di mana mereka tinggal. Setelah itu, dia diam-diam menelepon beberapa orang dan memberitahu tentang keberadaan dua gadis tersebut. Di malam hari ketika Brian menelepon putrinya, Kim melihat beberapa pria memasuki apartemen yang ditempatinya dan telah menculik Amanda. Brian segera merekam panggilan tersebut dan menyuruh putrinya untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Kim segera diraih oleh salah satu penculik, namun dia berhasil mengatakan kepada ayahnya tentang ciri-ciri penculik sebelum dia sendiri dibawa mereka pergi. Brian segera mengirim rekaman kepada Sam untuk dianalisis, di mana Sam mengatakan bahwa Kim dan Amanda telah diculik oleh anggota mafia Albania, yang menghususkan penculikan para remaja untuk diperdagangkan sebagai pelacur. Brian dan Lenore juga diberitahu bahwa jika Kim tidak diselamatkan dalam waktu 96 jam, dia mungkin tidak akan pernah ditemukan lagi. Brian segera terbang ke Paris dengan menggunakan koneksi dari Stuart, dan setelah sampai di sana, dia menerobos masuk ke dalam apartemen yang ditempati putrinya. Dia kemudian menemukan sebuah refleksi dari gambar Peter yang terekam di foto yang ada di kartu memori ponsel Kim, dan segera kembali ke bandara di mana di sana dia menemukan Peter yang sedang menarik korban lain. Brian pun menyerang dan memukulinya secara brutal hingga dia sendiri diserang oleh rekan Peter. Brian dapat mengalahkan orang tersebut, namun Peter berhasil lolos. Dia segera mengejarnya dan Peter melompat dari jembatan hanya untuk terbunuh oleh sebuah truk yang sedang lewat. Brian kemudian mencari bantuan dari teman lamanya, Jean-Claude Olivier Rabourdin, seorang mantan agen lapangan yang sekarang menjadi Deputi Direktur Keamanan Internal di Perancis. Jean-Claude dapat memberitahu Brian di mana dia harus memulai mencari putrinya, namun juga memperingatkannya untuk tidak membuat kekacauan.
Brian lalu bertemu seorang penerjemah bernama Gregor Goran Kostik, dan berbicara dengan seorang wanita pelacur di jalanan, yang hanya untuk diintimidasi oleh bosnya bernama Anton Radivoje Bukvik. Dengan bantuan Gregor, Brian segera menuju sebuah rumah bordil yang ada di lokasi konstruksi, dan di sana dia menemukan jaket milik putrinya pada salah satu gadis yang menjadi korban praktik prostitusi. Brian membawa gadis bersamanya setelah berhasil menewaskan beberapa penjaga di tempat tersebut termasuk Anton. Gadis tersebut kemudian memberitahu Brian alamat di mana ia bertemu dengan Kim. Di alamat itulah, Brian beraksi dengan berpura-pura menjadi seorang polisi korup yang ingin mencari suap. Setelah transaksi singkat, Brian dapat mengidentifikasi pria yang sebelumnya pernah berbicara dengannya di telepon adalah Marco Arben Bajraktaraj. Di tempat Marco, Brian menemukan beberapa gadis yang ditawan termasuk Amanda, yang telah meninggal karena overdosis. Marah dengan apa yang ia lihat, Brian segera menyiksa Marco menggunakan kursi listrik di ruang bawah tanah. Meskipun awalnya meludahi wajah Brian, Marco akhirnya mengatakan kepadanya bahwa Kim telah dijual kepada seorang pria bernama Seth Claire Gerard Watkins. Puas dengan informasi yang didapat, Brian segera membunuhnya dan keluar meninggalkan tempat tersebut. Brian lalu tiba-tiba muncul untuk makan malam bersama Jean Claude dan istrinya, Isabel Camille Japy, di mana ia menemukan bahwa Jean Claude tahu hal-hal yang tidak dia katakan kepadanya. Jean Claude mencoba untuk menembaknya, namun Brian sebelumnya telah mengosongkan pistolnya. Brian kemudian menembak Isabel di bahunya, dan mengancam akan membunuhnya jika Jean Claude tidak memberitahu keberadaan Seth Claire. Setelah diberitahu, Brian segera menuju tempat Seth Claire dengan menggunakan kartu identitas Jean Claude. Di sana dia melumpuhkan beberapa penjaga untuk menuju lantai bawah yang digunakan sebagai tempat pelelangan para gadis, dan Kim adalah gadis terakhir yang dijual. Brian memaksa seorang penawar Arab dengan todongan senjata untuk membeli, namun dia segera tertangkap. Ketika Seth Claire belajar siapa Brian, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya, namun Brian dapat mengatasi semua itu dan berbalik menyiksa Seth Claire. Setelah dapat menyelamatkan putrinya, Brian segera membawanya kembali di Los Angeles. Dia kemudian memberi kejutan kepada Kim, dengan membawanya mengunjungi Syrah, untuk belajar menyanyi secara pribadi. Dan cerita pun berakhir.